Nah, pagi ini kita akan melanjutkan HT kita hari yang ke-8 dengan topik kurikulum operasional sekolah dengan narasumber Ibu Kartika Surbakti, dan pada saat Ibu ini selesai memaparkan materinya, pada jam 9 nanti Pak Krisnadi akan bergabung via Zoom. Jadi kita persiapkan apa-apa yang akan perlu kita siapkan bersama. Baik, Bapak Ibu, kita awali dari doa pembuka, kemudian yang kedua hasil diskusi kelompok bisa ditampilkan via Zoom. Yang belum menampilkan ataupun yang ingin menampilkan hasil diskusinya. Kemudian yang ketiga baru akan pemaparan dari Ibu Kartika tentang POS. Kemudian nanti setelah Ibu Kartika akan bergabung Pak Krisnadi memberikan motivasi bagi kita, kemudian lanjutkan sesi diskusi dan terakhir penutup. Baik, kita awali dengan doa. Kami persilakan LB untuk membuka acara IHT kita yang ke-8 ini. Silakan Bu. Ibu LB silakan dihidupkan mikrofonnya. Yang bikin doa silakan hidupkan mikrofonnya Bu, biar terdengar nanti. Maaf Bapak Ibu Guru, suaranya tadi nggak ada. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa sejenak. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada pagi hari ini kami masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kami ini ya Allah, yaitu kegiatan IHT kami yang ke-8 ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan juga kepada narasumber kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dan juga kepada para syuhada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Bu Mas Trina, izin Bu Mas Trina, mikrofonnya nggak hidup Bu. Baik Bapak Ibu, sampailah kita pada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan dari Ibu Kartika Surbakti dengan topik kurikulum operasional sekolah. Izin sebentar Bu, izin Bu Mas Trina sebentar ya, sebentar aja, hanya 2 menit. Ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk di Zoom. Ini kan yang bisa mengremot mikrofon kan dari host. Jadi nanti semisal tiba-tiba di remote semua dimatikan semua mikrofonnya. Jadi pada saat ngomong kita perhatikan mikrofon kita masing-masing. Biar untuk biar pada saat kita Zoom ini yang lebih nyaman. Nanti kalau ada suara-suara yang misalnya suara kendaraan atau mungkin tiba-tiba saya matikan semua mikrofon.
Jadi pada saat mau ngomong silahkan Bapak Ibu sebelum menyampaikan sesuatu silahkan diperiksa dulu apakah mikrofon sudah hidup. Demikian Bu Mas Trina, kembalikan ke Bu Mas Trina. Pak, sampailah ke sesi pemaparan kurikulum operasional sekolah yang dibawakan oleh Ibu KSP. Untuk Ibu KSP, gimana kira-kira Bu? Sudah fix? Oke, kita berikan kesempatan kepada Ibu Eni. Silakan Bu. Mikrofonnya belum buka, Bu. Baiklah, sudah memberikan waktu di pagi hari ini, ya. Di sini izin share screen ya, Bu. Silakan Bu. Bisa di situ. Mungkin Bu KSB itu mohon laptopnya kalau ada Ya, Pak. pakai headset aja, pakai headset. Mungkin berdampingan dengan Ibu RB. Kalau tidak pakai headset itu trouble. Jadi antara Ibu RB dengan Ibu Kartika itu mohon pakai headset Bu. Jadi suara Udah dipakai satu, Pak. Oke, suara sudah nyaman Bu, silakan. Sepertinya jaringan. Kita screen kan, Pak. Bahannya belum muncul, Pak. Bu, sudah dibuka tadi Bu? Sudah, Pak. Udah dari Zoom share screen. Nah, izin Bu Mas Rina sebelum ke persiapan Ibu KSB, Pak Ya, Kepala Pak. Sekolah sudah gabung. Kita berikan kesempatan kepada Kepala Sekolah mungkin Bu. Oh, oke. Iya. Baik Bapak Ibu, sembari sudah. Jadi gimana ini Pak? Oke, lanjut Bu, lanjut. Nanti setelah ini baru Kepala Sekolah. Oke, silakan Bu KSB. Bahan sudah tampil Bu di layar. Mikrofonnya Bu KSB, mikrofon Ibu RB, Ibu RB. Suara belum ada Ibu RB. Ibu KSB, kalau Ibu KSB yang ngomong, bisa juga dari Zoom Ibu KSB dihidupkan suaranya.
mikrofonnya. Hal ini mungkin ada hal yang baru di dalam kurikulum sekolah penggerak. Untuk itu kita diharapkan bisa memahami dan merealisasikan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Baiklah, kepada kita semua, yang saya banggakan, mari sama-sama kita lihat mengenai komponen kurikulum operasional satuan pendidikan yang berhubungan dengan sekolah penggerak itu apa saja. Yang pertama, ya, komponen sekolah penggerak ditinjau setiap 4 sampai 5 tahun sekali. Di situ ada kita lihat karakteristik satuan pendidikan. Jadi apa yang harus kita pahami di sini? Dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi di sini peserta didik ini kan beragam inputnya. Misalnya sekolahnya dari sekolah mana, budayanya bagaimana, dan sosial lingkungannya bagaimana. Jadi itu perlu kita kenali dahulu. Baru yang berikutnya, sosial dan budaya di lingkungan sekolah juga harus kita baca. Kondisinya, kondisi sekolah tersebut bagaimana, itu merupakan patokan kita dalam penyusunan kurikulum. Di sini guru juga harus kita lihat, apalagi dalam kurikulum sekolah penggerak kita. Guru dituntut ya mahir IT. Kita bisa mengetahui guru apakah sudah lancar dalam menggunakan laptop. Kalau HP Bapak Ibu, saya rasa kita sudah tidak diragukan lagi. Di sini ada tenaga pendidik untuk menunjang, terutama yaitu operator, pembantu sekolah, atau penjaga sekolah. Juga penting dalam berjalannya kurikulum sekolah penggerak. Baik, Bapak Ibu. Yang kedua, di situ ada visi, misi, dan tujuan. Saya rasa visi, misi, dan tujuan ini bukanlah hal yang langka. Visi, misi, dan tujuan ini dulu ada juga di kurikulum KTSP K13. Ya, di situ sudah muncul, kita tinggal menyesuaikan dengan program sekolah penggerak. Berikutnya Bapak Ibu, visi di sini menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Yang kedua, nilai-nilai yang mendasari
penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Ini ada hal yang baru, Bapak Ibu, dalam program sekolah penggerak. Artinya sangat penting sekali kalau dari ciri-ciri profil Pancasila yang tadinya belum masuk di kurikulum visi misi sekolah, berarti kita harus membuat ada perubahan. Baru yang berikutnya Bapak Ibu, di situ ada misi. Jadi saya tarik garis besarnya saja. Misi adalah sebagai jawaban untuk mencapai visi. Baru berikutnya Bapak Ibu, ada tujuan. Ya, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Jadi di sini perlu ditegaskan bahwa kurikulum sekolah penggerak berpusat kepada peserta didik. Baik, Bapak Ibu, kita lihat berikutnya, ditinjau dari komponen utama setiap tahun. Berarti di sini setiap tahun harus ada perubahan. Kita lihat poinnya apa? Pengorganisasian pembelajaran. Baru di sini Bapak Ibu, di dalamnya ada ekstrakurikuler, ya, baru proyek penguat profil Pancasila. Ini adalah hal yang baru Bapak Ibu. Baru yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini mungkin dari kurikulum K13 sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Jadi ini adalah bukan hal yang asing terhadap kita. Pengorganisasian pembelajaran, nanti di dalamnya ada muatan kurikulum. Ini adalah porsi yang paling besar Bapak Ibu, dan yang paling vital di sini adalah bagaimana belajar anak atau peserta didik ke depannya. Kita lihat lagi poin ke berikutnya dalam tinjauan setiap tahun Bapak Ibu. Ada rencana pembelajaran. Jadi di sini kita dituntut bisa merencanakan pembelajaran. Dengan istilahnya dulu kita kenal sebagai RPP. RPP menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajar. Berisi alur pembelajaran untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Program prioritas satuan pembelajaran. Jadi dalam hal ini sekolah penggerak bentuknya adalah modul ajar Bapak Ibu. Modul ajar di sini lebih dikembangkan. Jadi kita menyusun rencana pembelajaran itu dalam 1 tahun ke depan. Kita lihat lagi Bapak Ibu, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi secara garis besarnya kita merencanakan di sini membuat tim dari intern sekolah dibantu oleh ekstern. Di antaranya pengawas dinas dan juga bantuan dari
orang tua, yaitu bisa melalui komite, yaitu dilakukan dan juga dibantu dari orang tua sebelum dan selama berjalannya kurikulum sampai 1 tahun, nanti di akhir tahun ada evaluasi dalam pengembangan kurikulum profesional ini, Bapak Ibu. Mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus kita kurangi, nanti kita ungkapkan lebih lanjutnya di pendampingan evaluasi pengembang profesional satuan pendidikan, Bapak Ibu. Baru kita lihat lampiran. Yang paling pokok di sini yaitu contoh rencana pembelajaran atau modul ajar. Minimal untuk di dokumen, ya, modul ajar di dokumen, kurikulum per kelas dibuat atau dibuat secara per fase. Kemarin udah dijelaskan oleh Ibu Erbako. Jadi contoh modul ajar dalam penguatan profil pelajar Pancasila, apa yang diinginkan kita lampirkan di dalamnya, Bapak Ibu. Kita lihat lagi, ada referensi. Referensi ini adalah landasan hukum atau landasan yang kontekstual dengan karakteristik sekolah penggerak. Dasarnya apa? Maka dilampirkan. Jadi landasan ini nanti kita tetap juga tidak lari dari, kita masih bereferensi terhadap kurikulum K13, Bapak Ibu. Jadi intinya kurikulum sekolah penggerak tetap berpacu juga, belajar juga dari kurikulum 2013. Inilah komponen secara umum, Bapak Ibu guru yang saya sangat banggakan. Jadi kurang lebih saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu KSB sudah memaparkan apakah itu kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik, izin Bapak dan Ibu, setelah kita mendengar pemaparan dari Ibu KSB, saatnya kita akan berdiskusi, bisa bertanya maupun memberikan saran ataupun pendapat. Kita buka diskusi kita sesi pertama. Mungkin ada 2 penanya, silakan Bapak dan Ibu. Kalau ada bertanya. Baik, sebelum menunggu pertanyaan, kita hangatkan dulu suasana begitu dingin. Atau ada tadi kurang jelas, bisa diperjelas lagi sembari menunggu. Kita akan ice breaking dulu. Ice breaking yang dibawakan oleh Ibu FA. Silakan Bu FA. Sambil menunggu pertanyaan atau diskusi. Oke, maaf Bapak Ibu, mungkin hari ini saya open close kamera karena sesuatu hal. Jadi untuk ice breaking-nya seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya akan menyebutkan nama-nama nama binatang. Jadi huruf akhirnya itu akan Bapak Ibu sebutkan lagi nama binatang yang lain. Misalkan saya sebutkan kuda, nama akhirnya kan A. Jadi Bapak Ibu yang bisa menyambungkan dengan nama binatang yang lain, silakan nanti dibuka open volumenya, ya, jangan di-unmute. Sudah bisa di Bapak Ibu, kira-kira? Sudah Bu. Sudah bisa mengerti kan Bapak Ibu? Sudah Bu. Kita pagi ini, oke.
Nanti moderator yang menunjukkan siapa yang mau dipanggil ya Bapak ya Ibu moderator. Nanti misalkan saya sebutkan nama objek binatangnya, untuk memilih melanjutkan Ibu moderator yang menunjuk orangnya. Oke Ibu Mas Trina. Baik, Bu. Oke. Nama binatang pertama yang akan saya sebutkan adalah harimau. Ular. Harimau. Ya. Ibu MP. Huruf U, ular, Bu. Lanjut, Bu Priska. Apa ya? Rangun. Rusa. Rusa. Lanjut lagi, Pak KS. Akhir apa? Nama binatang Dewali A. Manuk, Pak. Antelop. Oke, lanjut, Ibu Dewi. Dewi. Kita lanjut ke Ibu Reno. Ada enggak itu? Apa tadi air jambu? KS. Apa tadi Pak KS? Bilang apa? Apa tadi yang dibilang? Saya lanjut hina gitu, hena. Akhiran A, Bu. Allah mungkin ya. Ayam. Oke, Pak JF, lanjut, Pak. Apa tadi akhirnya, Bu? M. Ayam, akhiran M. M. Manuk. Merpati. Lanjut ke Ibu Eli. I. Apa IEG? Itu kan belum. Kan. Unmute dulu. Ikan. Next, Ibu Ladipa. Akhirnya ikan. Nyonya Menir. Nano. Nyamuk. Nama hewan. Nyamuk. Lanjut ke Ibu Wasti. Akhiran apa tadi, Bu? Nyamuk. A. Kambing. Gajah. Harimau. Ular, Balik ke U. juga. Ular. Udah tadi ular. Tadi. Untalat. Ulat. Oke, lanjut ke Ibu Eni. Terenggiling. Akhiran T. Terenggiling. Terenggiling. Oke, Gajah lanjut juga ke balik. Ibu Desna. Pak Ite lah sekali udah semangat Ibu dia. Desna. Pak Ite. Oh, Pak Ite. Ibu moderator ini lihat anggota yang semangat. Iya. Saya lihat dari nama-nama. Udah buang muka. Apa Bapak tadi ini. itu? G, Pak G. Dari G. Akhiran G. akhiran G. G. Oh, Satu huruf. Oh iya, Bu. Iya. Burung. Gila. Binatang akhiran G. Burung, Bu. G, Pak. Gorila.
G Pak, G. Diawali huruf G, Pak, nama Udah binatangnya. pagi-pagi pun G. masih tetap burung. Silap, Bu, silap. Kupikir Terbang burungnya berarti tadi. Gajah, gajah, Jadi selamat burung, Pak. gajah. Garuda, Garuda. Gorila, Pak, gorila. itu Bu. Ya. Genderuwo. Itu karena nggak datang dia udah 2 hari, jadi udah agak-agak lelet dia. Kalau Penuh baterainya. Di rumah diganti burung aja. gigolo kan. Lanjut, Itu nggak nama lanjut. binatang ya, Pak. Lanjut. Sama itu, Bu. Binatang juga itu. Buaya Yang ber- darat ya, Pak. Manusia yang berubah wujud Ayo. ya. Pilih, Buaya Pak. darat. Ya, Yudi belum, Bu, Yudi. Yudi dulu. Yudi. L tadi Yud. L. Ya, lajang. Lemur, latang kan daun, Bu. Lemur Sejenis, Oke, sejenis Pak Yudi musang. aja lah sampai selanjutnya menunjuk yang belum. Yang belum, siapa lagi? Lembu. Pak Ya, Rismo, lembu Pak bisa. Rismo. Lintah. Ah, Pak Rismo belum tuh, Pak Rismo. Lali. Pak Jess belum, Pak Jess. Cioho, Tapi Cio. genderuwo tadi. Kepsek belum. Nanti dikasih contekan sama Bu El. enggak sama kami, Bu. Beda ruang dan waktu. Bekot derai, bekot. dan juga rahasia lah Bu. Iya. Oke, Bu Nas belum. Ya, Ibu Nas sudah lama nggak monitor ini. Cibobo. Enggak, panen sawit Ibu itu. Ayo Bu Nas. Kasih tahu hurufnya Bu. Apa terakhir Yudi? Jet. R, Bu, R. R Bu Nas. Enggak ada Ibu Nas. Nggak ada. Bisa, Bu Sekarang yang Nas. belum Bu Cuma Nelly. laptopnya yang ada, Bu. Bu Nelly. Kartika lah, Bu Kartika. Apa Bu KSP? Tri belum, Ibu Tri. Lagi berbadan dua nggak boleh bilang binatang. Apa tadi Bu? Terlalu konsen Ibu KSP-nya ini. Kayak mana tadi ya pikir. Enggak kedengaran suaranya. Kalau main-main suaranya keras. Kalau lagi narasumber Ya, Pak. rugi. Hilang di premannya. Ya KSP ya. Hilang premannya begitu jadi narasumber. Suntuk, Pak, suntuk. Terakhir tadi Pak Yudi. R, Bu, R. R ya? R. Ulang Ria. G tadi. Salah, Lajang. Pak. Lajang. Lemur. Ulang Ria. Nah, itu udah itu. R. Rusa. Rakun, rusa. A. Raksasa. Gapran A lanjut ke Ibu. Canggih cing Bu LB. Berubah. Rubah. Bu Liste dulu. Nampaknya nggak ada Bu Liste. Bu Liste. Lagi berdoa dia. Boleh setelah garisan itu. Lagi berdoa. Dari binatang. Nelly. ya.
Saking husuknya berdoa tadi lupa hidupkan apa speakernya tadi. Akhirnya, Bu. Kayak Yudi semalam Pak cari contean berdoa dia. Huruf apa tadi Pak Yudi? Siapa tadi terakhir? R. R. Karena ini. Adalah nama binatang. R akhiran R. Akhiran R. Rusa. Banyak lagi R ya. Dah, cukup satu aja. Oh, Ibu Nelly. Angsa. Udah. Ayam. Ayam. Angsa. Gunggung. Anjing. Anjing. Gas juga. Anjing. Oke, hampir sudah semua Bapak Ibu mengingat waktu. Ada lagi FA? Pak Ida sekali Lagi ya Bu, untuk saat ini sekarang ini Oke. setelah dulu ice breaking kita, nanti mungkin ada kawan kelompok saya yang di Mandiri yang akan menambahkan atau membuat ice breaking yang lain. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Oke, terima kasih partisipasi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Besok mungkin dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Baik, Bapak. Bu Mas Trina. Bu Mas Trina. Ya, Pak. Sebentar Bu, sebelum ke sesi tanya jawab, biar untuk kita terbiasa di ruang Zoom. Kalau yang memakai laptop, Bapak Ibu, kalau untuk mengaktifkan mikrofon, biar nggak bolak-balik mengklik unmute sama mute, sekarang kan posisi semua unmute atau nonaktif mikrofonnya. Jadi untuk membantu kita, misalnya pada saat ngomong, kita cukup menahan spasi. Pada saat menahan spasi itu, mikrofon kita aktif. Jadi kita lepas, kembali dia unmute. Oke Bapak Ibu, sekedar mencoba saja. Kita coba dulu semua menekan spasi semua di laptop. Bapak Ibu. Oke, silakan dilepas Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk menambah sedikit pengetahuan kita di Zoom. Jadi nanti pada saat seperti yang disampaikan atau ice breaking tadi disampaikan Ibu FA, pada saat kita menyampaikan bisa langsung menekan spasi. Begitu kita lepas, mikrofon kita non-aktif. Demikian Bu Mas Trina. Pak, terima kasih, bermanfaat sekali. Banyak kali ilmu yang kita dapatkan di IHT ini, terutama di bidang IT-nya. Sekarang kita lanjut di sesi diskusi. Kita berdiskusi tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu izin atau sanggahan mau tanya maupun saran. Izin bertanya Pak JS. Silakan Bu. Ini Pak, dalam penyusunan visi dan misi, kita kan ada tugas ya Pak per kelompok. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, apakah visi dan misi serta tujuan itu, kita kan satu sekolah ini Pak, apakah itu disamakan semua Pak? Apa visi SMK Negeri 1 Pergetung-Getong Sengkut, misi dan tujuannya? Kemungkinan yang item-item yang lain mungkin per kelompok bisa membuat masing-masing. Tapi untuk visi, misi dan tujuan, apakah enggak kita seragamkan Pak? Itu yang mau saya tanyakan Pak. Baik Ibu FA melalui Bu Mas Trina terkait tentang penyusunan visi dan misi dan tujuan sekolah. Di kelompok itu ini juga hanya usul saya dulu. Pada saat nanti penyusunan tersebut, mari kelompok masing-masing memberikan ide atau gagasan terkait tentang visi, misi, dan tujuan sekolah, sehingga nanti pada saat penyusunan KOS di sekolah kita, ini kan nanti
nanti ada lagi kita penyusunan duduk bersama. Sehingga nanti pada saat kita duduk bersama, kita sampaikan semua hasil diskusi kita, bagaimana kira-kira visi, misi, dan tujuan ke depan SMK. Jadi intinya Bu, menurut saran saya, silahkan masing-masing kelompok itu membuat visi dan misi sekolah kita. Tidak salah berbeda nanti pada saat kita setelah menentukan kurikulum penyusunan kos kita saring atau kita kumpulkan mana yang terbaik, mana yang kira-kira perlu di-delete. Kira-kira seperti itu Bu Eva. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Dari Bu FA, tadi sudah dijawab oleh Pak JS terkait penyusunan visi dan misi di sekolah. Dan tadi kesimpulannya, ini untuk tugas kelompok ya Bu, disamakan semua, yaitu terkait tentang kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMK Negeri Perketan Padang Sengkut. Nanti akan disimpulkan bagaimana kurikulum operasional ini karena akan didiskusikan kembali. Demikian. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Moderator, ya dari Ibu narasumber, Bu, ke peserta. Atau pertanyaan dari Ibu narasumber kepada peserta, Bu. Izin Bu Moderator, ini untuk Ibu narasumber. Baik, Tadi Bu, kan, silakan. iya, tadi kan karena volumenya mungkin agak kecil dan berdengung karena trouble mungkin, kami tidak bisa begitu mendengar jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Moderator. Jadi saran saya Bu, bagaimana kalau file yang disampaikan oleh Ibu Moderator tadi itu dibagikan ke peserta. Jadi kalau misalkan nanti di asinkronus ada hal-hal yang mau kami kerjakan terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu KSB tadi, boleh kami ambil dari sana atau boleh kami baca-baca apa tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu KSB. Seperti itu dia. Terima kasih. Baik, Ibu FA, ini hanya berupa saran karena tadi ada trouble, banyak peserta yang tidak bisa mendengar paparan dari Ibu. Saran dari Ibu FA supaya materi nanti dibagikan ke IHT maupun grup WA supaya linknya bisa dibaca-baca. Demikian Bu KSD atau ada tambahan Bu KSD, demikian tadi saran dari Ibu FA. Izin Bu Moderator, materinya sudah kita bagikan di classroom IHT. Monitor Bu FA, Ibu KSB mengatakan kalau materinya sudah dibagikan di classroom IHT Bu. Baik, Bapak dan Ibu, mempersingkat waktu, mengingat waktu Pak Krisnadi akan bergabung tadi jam 9. Sekarang sudah tepat jam 9. Izin Pak JS. Bu, ini nampaknya belum ada bergabung. Sebelum ke Pak Krisnadi mungkin nanti atau sebelum kita menampilkan hasil diskusi kelompok kita ada baiknya mungkin mendengar arahan dari kepala sekolah atau tambahan tentang pos ini. Demikian Bu. Oke Pak. Speakernya Bu, speaker Bu Mas Rina. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan memberikan motivasi ataupun dorongan kepada kita semua pada IHT di hari yang ke-8 ini. Untuk Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Silakan Pak.
Baik, bisa dengar suara saya, Bu? Ya, silakan Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Saya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera. Juan Jawa Banta Karina. Juang. Selamat pagi Pak Juan Jua. Ya, pagi ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada kita semua. Pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu secara keseluruhan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan IHT kita yang barangkali hari ini sudah memasuki hari ke-8 atau ke-9. Nah, berikutnya kepada panitia dan kelompok-kelompok yang saya lihat, walaupun saya tidak ikut di dalam terus, tapi saya lihat semangatnya sungguh luar biasa. Bapak Ibu, mudah-mudahan lewat kegiatan kita IHT SMKPK ini semangat dan kita lebih semakin terjalin ke arah yang lebih baik. Berikutnya Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan terkait dengan materi hari ini, terutama intinya penyusunan kurikulum SMKPK khusus di SMK Negeri 1 Pergeteng-Geteng Sengkut. Ke depan Bapak Ibu kita akan melakukan penyusunan kurikulum khusus untuk SMKPK di SMK Negeri 1 Pergeteng-Geteng Sengkut. Untuk itu saya kira beberapa komponen nanti membutuhkan masukan dan saran dari kita semua dalam rangka penyusunan kurikulum operasional sekolah yang akan kita berlakukan di SMKPK khususnya di SMK Negeri 1 PGGS. Nah, untuk itu hasil dari yang Bapak Ibu sampaikan, yang Bapak Ibu diskusikan, tentu nanti bermanfaat bagi kita dalam rangka menyusun draft kurikulum operasional sekolah SMKPK di SMK Negeri 1 Pergeteng-Geteng Sengkut. Berikutnya Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan dalam hari-hari ke depan dari peserta LMS lebih kurang barangkali yang saya lihat hari ini yang boleh bergabung via Zoom ada sekitar 31 orang. Nanti Bapak Ibu akan dipilih juga 10 orang kembali untuk mengikuti platform Belajar Merdeka tentang penuntasan penyusunan kurikulum khususnya SMKPK yang sudah ditetapkan pemerintah wajib kita ikuti sebagai SMKPK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tentu di sana nanti pendalaman materi dan hal-hal terkait dengan kurikulum operasional sekolah dalam SMKPK lebih mendalam akan dipelajari. Selain itu juga banyak hal terkait dengan kurikulum yang terbaru yang memerdekakan ini tentu akan menambah semangat bagi seluruh satuan pendidikan depan untuk bagaimana mendesain pembelajaran, bagaimana mendesain sekolah, bagaimana mendesain role model siswa khususnya alumni SMK yang kita harapkan memang ke depan dia harus memang link and match dengan dunia usaha, dunia kerja. Sehingga anak-anak kita yang fokusnya untuk bekerja memang tidak lagi diabaikan oleh dunia usaha, dunia industri. Tetapi ada chemistry, ada kebersamaan dari awal, sehingga seluruh alumni SMK, 3 pilihan dalam menuju kehidupan yang lebih baik, tentu kita bersama-sama dengan perguruan tinggi pendamping, begitu juga balai besar akan mempersiapkan jalan ataupun semacam model kepada siswa, sehingga kita harapkan para siswa betul-betul sebagai orang-orang yang siap untuk memasuki dunia kerja, siap untuk berwirausaha, siap untuk melanjutkan pendidikan. Jadi ketika mereka memasuki dunia luar mereka harus sudah mampu. Berikutnya Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, memang yang disampaikan oleh Ibu Mas Trina tadi, Ibu KSB selaku
narasumber, saya kira sedikit juga saya tambahkan terkait dengan penyusunan visi misi dalam satuan pendidikan. Memang visi misi yang ada hari ini di SMK Negeri 1 PGGS itu sudah barangkali lebih dari 5 tahun yang kita susun secara periodik. Nah, untuk itu dalam waktu dekat saya kira lebih kurang 1 atau 2 minggu ke depan selesai Bapak Ibu nanti yang dipilih 10 orang untuk mengikuti platform Belajar Merdeka. Nanti untuk tanggal hari ini atau sampai besok ya, sampai lupa, itu Pak JS terlebih dahulu untuk mengikuti walaupun via daring. Setelah itu masih ada 10 orang untuk hari berikutnya yang sudah dipantau oleh kementerian lewat Dapodik, lewat pelaksanaan LMS yang kita laksanakan lewat IHT hari ini. Tentu itu sebagai bahan evaluasi untuk peserta yang 10 orang dari kita. Nah, untuk intinya Bapak Ibu, dalam penyusunan visi misi, saya tambahkan sedikit, memang ada beberapa stakeholder yang harus kita libatkan. Pertama itu ada unsur guru, Bapak Ibu guru, unsur tata usaha, unsur komite sekolah. Selain itu juga ada unsur, kalau bisa unsur masyarakat dan unsur pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini maksudnya adalah dari dinas pendidikan terkait. Kalau kita ada di Capdis, ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tapi mungkin karena jarak, ya tidak memungkinkan beliau kita hadirkan dalam penyusunan KOS SMK Negeri 1 PGGS. Tapi paling tidak ke depan Bapak Ibu, kebiasaan ini dalam rangka menyusun draft langkah itu harus stakeholder ini kita libatkan bersama-sama sehingga keluaran hasil dari visi misi SMK betul-betul lebih tajam dan lebih mengarah kepada apa yang menjadi keinginan bersama dan apa yang menjadi harapan kita bersama sehingga seluruhnya Bapak Ibu bisa terserap aspirasi dari satuan ataupun stakeholder pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 PGGS. Barangkali ini sedikit yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, saya lihat hari ini kita cukup ceria. Bapak Ibu, tolong dijaga kesehatannya, karena saya lihat memang situasi pandemi COVID ini akhir-akhir ini kok semakin menyerang ke daerah pinggiran. Saya lihat tadi database juga di Papua Barat, COVID-19 semakin meningkat di Kabupaten Papua Barat. Ya, jadi kita bersama-sama Bapak Ibu tetap jaga imun, tetap jaga kesehatan, mengerjakan tugas juga jangan terlalu larut malam, jaga kesehatannya. Tentu panitia sudah mendesain waktu Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas yang ada. Ya, artinya kesehatan adalah faktor utama sehingga kita bisa beraktivitas secara bersama-sama Bapak Ibu. Barangkali ini tambahan Pak JS pada kawan-kawan, tetap semangat, terutama hari ini ya buat snack masing-masing ya, masing-masing di tempat buat kopinya, terutama Pak IT, ada kopi di sana banyak itu Pak JS, buat kopi bila perlu dua sekaligus, sekali-sekali kan. Jangan sering-sering ke dapur kan kira-kira gitu ya. Saya juga masih ada ini melaksanakan Zoom juga pada hari ini Bapak Ibu tentang top karir alumni SMK dan penyusunan Dapodik untuk SMK PK. Jadi saya juga di forum ini, di room ini menyampaikan ke kita, kalau Bapak Ibu ada saudara yang memang pasti di IT, kita membutuhkan satu orang karena tidak cukup hanya satu orang yang pegang Dapodik. Terutama ini terkait dengan Dapodik SMK PK Bapak Ibu. Karena sinerginya terus berlanjut. Kita tidak bisa tinggal diam. Kalau diam akhirnya ketinggalan. Kira-kira begitu. Jadi operatornya juga diminta satu orang. Jadi untuk itu saya buka, mana tahu ada saudara kita, terutama yang di wilayah Papua Barat, yang bisa menguasai program komputer dengan baik, Bapak Ibu, ya tentu kami sangat berharap kita terbuka agar kebutuhan-kebutuhan sekolah ini banyak yang perlu dipersiapkan dan
nanti Bapak Ibu ini sebentar lagi Bapak Ibu juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan. Saya harap memang pandemi ini segera berlalu. Kalau enggak memang kita agak susah juga ini. Ya, guru kewirausahaannya belum pernah kemana-mana. Ya, guru produktifnya juga ya 1-2 baru pernah keluar. Jadi memang guru normatif dan adaptif juga demikian. Jadi banyak sebenarnya program yang begitu kita masuk di SMK-PK yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Tapi semua kendala karena COVID-19. Tapi kita berharap Bapak Ibu, kalaupun nanti belum bisa kemana-mana, kita tetap sondingkan Bapak Ibu bisa lewat via daring bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang lebih sudah eksis dan dunia usaha, dunia industri yang sudah lebih baik. Barangkali ini sedikit Bu Mas Trina dan Pak JS selaku panitia hari ini. Saya kembalikan, terima kasih. Lesate, Juan-Juan, Banta Karina. Jua. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi kepada kita. Dari arahan Bapak Kepala Sekolah tadi, yang disampaikan itu adalah tindak lanjut tentang penyusunan kurikulum SMK-PK. Mungkin nantinya akan dipilih 10 orang lagi untuk mengikuti pelatihan. Mungkin waktunya akan 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Kemudian kurikulum terkait kurikulum operasional sekolah ini tadi, seperti yang ditambahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, disusun oleh para pemangku kepentingan, baik dari Dinas Pendidikan Provinsi, dari kalangan masyarakat maupun guru dan orang tua serta anak didik itu sendiri. Jadi kepentingan besar, kekuatan besar, kepentingan kecil, kekuatan besar, kepentingan besar, kekuatan kecil, kepentingan kecil, kekuatan kecil akan ditampung semua aspirasinya untuk penyusunan kurikulum operasional sekolah ini. Dan kemudian tadi ada informasi yang penting dari Bapak Kepala Sekolah yang disampaikan, yaitu dibutuhkannya 1 operator yang bisa membantu Dapodik SMK Negeri 1 Kecamatan Sengkut. Baik, demikian arahan Bapak yang tadi. Terima kasih Pak. Monitor Pak JS, kita kemana ini Pak? Sebelum, kalau tidak ada tanya jawab, boleh ditampilkan Bu hasil diskusi mana tahu ada sebelum Pak Krisnadi masuk. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah di awal kita informasikan, kalau Pak Krisnadi tadi masuk jam 9 via Zoom, namun mungkin ada kendala teknis atau yang lain. Kita lanjut dengan sesi persentase hasil yang ada di kelompok mandiri, gotong royong, kelompok kritis dan kreatif. Barangkali Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan hasil diskusi, bisa ditampilkan. Baik, bagaimana dengan kelompok mandiri? Monitor. Ada kira-kira yang akan ditampilkan, Bu? Bu Mas Trina, izin Bu, itu Pak Ya, Krisnadi Pak. sudah bergabung sama kita. Oke, Pak Krisnadi sudah bergabung. Mungkin kurang lebih 1 menit lagi kita serahkan kepada beliau untuk menyampaikan. Oke, Pak. Ibu Mas Trina langsung dipandu saja Bu, diserahkan kepada Pak. Baik, Bapak dan Ibu, narasumber ataupun pengawas dari pusat pengawas pembinaan sudah bergabung dengan kita pada IHT yang ke-8 ini. Kita akan mendengarkan paparan ataupun motivasi yang akan diberikan oleh Bapak Krisnadi. Buat Bapak Krisnadi kami persilahkan dengan hormat. Silakan Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Dengar suara saya, Bapak Ibu? Dengar Pak, dengar. Dengar Pak. Terima kasih Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Bapak Acara, host, dan tim dari DKP.
Terima kasih. Sudah berapa hari Bapak Ibu untuk IHT ini? 8 hari, Pak. Oke. Berarti sudah hampir selesai ya. Oke, Bapak Ibu, pertama-tama saya sampaikan selamat bergabung dengan SMKPK. Bapak Ibu, sekolah Ibu Bapak menjadi bagian dari perubahan. Untuk itu sebenarnya mohon maaf untuk di Balai Besar Pertanian saat ini belum menetapkan pendamping IHT dan pendamping implementasi. Mungkin nanti dalam waktu dekat akan diinformasikan siapa yang akan mendampingi sekolah Bapak Ibu oleh Balai Besar. Untuk itu kami paham bahwa selama 8 hari Bapak Ibu sudah memahami konsep pembelajaran paradigma baru atau kita bisa namakan adalah kurikulum merdeka. Di situ Bapak Ibu selama 10 hari nanti akan bicara tentang bagaimana memahami capaian pembelajaran, bagaimana Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran, dan bagaimana Bapak Ibu membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, sehingga itu dalam waktu sekitar 8 hari, 10 hari ini, yang berikutnya nanti pada akhirnya Bapak Ibu akan membuat kurikulum operasional sekolah. Ini karena kurikulum operasional sekolah di sini, ini akan menjadi panduan kepada Bapak Ibu, kepala sekolah, waka prasarana, waka kurikulum, dan Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10. Sehingga nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan IHT dengan para komite yang sudah didiklat komite pelajaran, bersama-sama dengan pihak sekolah, itu menyusun draft kurikulum operasional sekolah. Nanti setelah kurikulum operasional sekolah ini atau kita singkat dengan KOS, baru nanti bisa Bapak Ibu diskusikan satu dengan Balai Besar yang berhubungan dengan pendampingan pembelajarannya. Kalau nanti dengan perguruan tinggi, itu akan yang berhubungan dengan link image-nya seperti apa. Nanti dengan dudinya, sesuai dengan PK-nya Bapak Ibu. Itu kalau PK-nya adalah perkebunan atau ATP atau ATPH, budidaya tanaman, sehingga nanti konsepnya seperti apa, menerapkan kurikulum operasional sekolah. Sehingga nanti, makanya dari awal tadi sudah saya katakan, KOS ini adalah draft dulu. Sehingga nanti dari draft yang disusun oleh kepala sekolah dengan timnya, sehingga nanti kita diskusikan bersama. Sehingga itu menjadi acuan awal Bapak Ibu untuk mengembangkan SMKPK ini. Itu Bapak Ibu. Nah, ini tugas berat Bapak Ibu, nanti kita dampingin, nanti setelah balai akan menyerahkan apa menugaskan petugas dari balai untuk mendampingin di SMK Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu, tujuan dari komite pembelajaran ini sebenarnya ada 4 kompetensi yang harus diharapkan oleh kementerian melalui sekolah penggerak dan sekolah PK, SMKPK, itu adalah berpaku kepada pengetahuan, keterampilan, sikap dan keterampilan siswa. Outcome-nya adalah tetap siswa. Sehingga Bapak Ibu dalam hal membuat skenario pembelajaran itu harus bisa menghubungkan bagaimana proses pembelajaran itu karakternya keluar, sikapnya keluar. Karena Bapak Ibu saya ingatkan bahwa pengetahuan dan keterampilan itu bisa diakselerasi, tapi untuk sikap dan kepribadian itu melalui proses. Sehingga dengan proses-proses pembelajaran yang ada di sekolah, 2 hal tersebut tercapai. Kalau untuk pengetahuan dan keterampilan itu bisa diakselerasi bagi orang tuanya yang mampu, bagi orang tuanya yang peduli dengan pendidikan itu lebih mudah. Ada namanya kursus, ada namanya bimbel, ada namanya aplikasi, itu siswa bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Tapi kalau sikap dan keterampilan, sehingga itu melalui proses, sehingga Bapak Ibu
nanti dalam penerapan kurikulum SMKPK bagaimana membuat siswa berkarakter dan mempunyai sikap itu include dalam proses pembelajaran. Itu harapan saya nanti, harapan kita semua, sehingga perubahan itu tidak semuanya dibeban Bapak Ibu semuanya. Itu ya. Itu Bapak Ibu apa yang saya sampaikan selama baru bisa bergabung pada hari ini, karena kita paham kegiatan Bapak Ibu sangat padat sekali. Setelah deklat komite pembelajaran, Bapak Ibu harus ada IHT. Sebelum ada IHT belum selesai, ada perwakilan guru yang harus ikut platform Merdeka Mengajar. Betul Bapak Ibu ya? Nah, ini ada satu orang nanti yang akan ditugaskan oleh satu sekolah Bapak Ibu untuk mengikuti platform Merdeka Mengajar. Itu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mulai sekarang aktifkan akun belajar ID-nya, ya. Aktifkan akun belajar ID-nya sehingga akun belajar ID ini akan sangat berguna kepada Bapak Ibu semuanya. Itu. Saya kira itu Bapak Ibu tetap semangat. Nah, ini saya masuk ke beberapa sekolah yang mengadakan IHT, itu ternyata dalam menyusun capaian dalam menyusun alur tujuan pembelajaran itu profil Pancasilanya belum tersurat sudah Bapak Ibu. Saya melihat kalau dalam menyusun alur tujuan pembelajaran tersuratnya sudah bahwa yang ditulis di situ adalah bernalar kritis. Tapi ternyata setelah kita merujuk kepada proses pembelajaran yang Bapak Ibu tulis, itu tidak ada ketemu mana kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan merujuk anak itu menjadi siswa yang kritis atau siswa yang bernalar kreatif atau yang kreatif, nalar kritis, atau siswa yang punya sikap gotong royong. Nah, ini tolong profil Pancasila itu diskenariokan dalam proses pembelajaran. Seperti contoh gini Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat siswa itu mempunyai sikap gotong royong. Sehingga dalam skenario pembelajaran kita, Bapak Ibu mengkelompokkan siswanya dalam satu kelas itu ada sekitar 4 kelompok. Nah, Bapak Ibu harus bisa memetakan dalam satu kelas itu yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata siapa aja. Katakanlah kita bagi 4 kelompok. Nah, ternyata yang kemampuan anak-anak itu di atas rata-rata ada 8. Sehingga 8 orang itulah kita sebar ke 4 kelompok tadi. Mereka yang membantu teman-temannya yang mempunyai kemampuan masih di bawah rata-rata. Itu salah satu sikap yang tanpa sadar Bapak Ibu itu sudah mengajarkan sifat gotong royong. Kalau membagi kelompok gampang. Kelompok dibagi sesuai dengan urutan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sehingga nanti yang angka 1 kelompok 1. Nah, tapi itu hanya sebatas acak ya. Sehingga Bapak Ibu saya mohon untuk proses pembelajarannya seperti itu. Tanpa sadar tadi dengan proses pengelompokan seperti itu, sikap profil Pancasila yang gotong royong kan Bapak Ibu akan tertuang. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Nah, ini coba metode guru satu dengan guru yang lain tidak bisa disamakan sesuai dengan karakter Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu membuat skenario pembelajaran itu copy paste punya orang. Lihat kemampuan kita, gaya belajar kita, gaya mengajar kita, termasuk dengan kemampuan anak siswa, karakter siswanya, sehingga itu akan tercapai. Sehingga sekarang kan alur tujuan pembelajaran itu kan diserahkan kepada gurunya untuk mengeksplor. Nah, sehingga bagaimana Bapak Ibu sebagai guru mengeksplor kemampuan sendiri, kira-kira seperti apa skenario saya mengajar kepada siswa yang tujuannya seperti ini. Kayak tadi sudah saya katakan bahwa untuk tujuannya adalah gotong royong. Itu hanya salah satu contoh Bapak Ibu ya, untuk sikap gotong
royong. Nah itu hanya satu contoh. Karena ada profil Pancasila ada 6. Nah, sebagaimana sekarang Bapak menskenariokan profil Pancasila itu keikut dalam proses pembelajaran. Sehingga bagaimana metode-metode Bapak, cara-cara Bapak mempunyai istilahnya profil Pancasila itu tersirat dalam proses pembelajaran, bukan tersurat. Tersurat lebih mudah, tersirat tanpa menyuruh. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu, yang kita hadapi ini sekarang adalah anak-anak milenial yang lebih cerdas, anak-anak milenial gitu. Contoh, saya seorang guru mengatakan kepada anak-anak jangan ngerokok, tapi saya merokok, Pak. Nah, ini agak sedikit ini ya, gitu. Gitu Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ibu Priska, bisa dengar suara saya? Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Pak Krisnadi Ya. yang telah memberikan semangat kepada kami semua, pada SMK Perketangan Sengkut. Pak Krisnadi yang kami hormati, sebelum ke kawan-kawan yang lain Pak, ada mungkin beberapa hal yang perlu kami tanyakan kepada Bapak. Ya. Yang pertama Pak, tadi kan terkait tentang pendampingan Pak. Jadi Bapak belum dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan di Cianjur belum menetapkan, Pak. Yang dari Cianjur saat ini belum ditetapkan siapa akan mendampingin, Pak. Silakan, Pak. Belum menentukan siapa nanti menjadi pendamping kami di SMK. Betul. Yang menjadi pertanyaan Pak, di proses suaranya putus-putus, Pak. Itu proses pembelajaran keseluruhan kelas 10. Halo Bapak, suaranya terputus-putus. Bapak Ibu, dengar suara saya? Siap Pak. Suaranya terputus-putus Pak. Jaringan Pak, jaringan. Oke. Pembelajaran semuanya di kelas 10 Bapak Ibu ya. Iya Pak ya. Nah, tapi pendampingan sesuai dengan SMKPK-nya Pak. Berarti nanti Balai Pertanian Cianjur yang diutamakan adalah PK-nya. Karena yang PK-nya ini akan didampingin oleh Dudi, didampingin oleh perguruan tinggi, dan didampingin oleh balai dan dinas. Sehingga yang diutamakan adalah SMKPK-nya, bidang PK-nya. Tapi tetap kelas 10 menjalankan semua kelas 10 itu adalah proses pembelajarannya adalah pembelajaran kurikulum paradigma baru yang Bapak Ibu dapatkan selama IHT. Itu Pak. Itu. Baik, terima kasih begitu, Pak. Oke. Ada yang lain Pak? Baiklah Bapak Ibu peserta IHT dan juga warga SMK semua Perketangan Sengkut, mana tahu Anda yang perlu kita tanyakan kepada Pak Krisnadi melalui Ibu Mas Rina, kami persilakan. Oke, baik Pak. Sebelum pertanyaan ataupun berupa apa dari peserta Bapak Ibu yang lain, tadi kami sudah mendengar arahan dari Bapak yang terkait kurikulum operasional sekolah, itulah yang akan menjadi panduan kepada semua stakeholder di sekolah, baik dari kepala sekolah, guru maupun pengawas, dan diutamakan di kelas 10. Kemudian nanti Balai Besar Pendampingan Pembelajaran ini dari pusat, dari Cianjur, akan mendampingi dan belum menetapkan siapa pendamping di SMK Negeri Perketangan Sengkut. Yang didampingi adalah PK-nya. Kebetulan PK kami di sini adalah agronomi ataupun ATPH. Begitu yang saya dapatkan dari Bapak tadi. Kemudian terkait modul ajar Pak, terima kasih buat penjelasan yang Bapak berikan tadi. Kemarin pertanyaan dari berapa hari kami melaksanakan IHT sudah terjawab. Ini yang banyak ditanyakan oleh beserta Bapak Ibu guru yang lainnya di sekolah kami terkait profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu, yang beriman, bertawakal kepada Tuhan, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri dan kritis.
Bapak dan Ibu, tadi sudah kita dengarkan bagaimana aplikasinya ataupun penerapannya ini di modul ajar kita. Tadi disampaikan oleh Bapak Krisnadi kalau yang tersurat itu gampang, tapi penerapannya itu misalnya kalau tadi gotong royong ya Pak, Ya. itu kita memetakan anak didik itu 2 sampai 4 orang. Nanti itu tidak bisa digabungkan kemampuannya yang di atas rata-rata dan menengah dan juga yang rendah gitu ya Bapak. Kemudian nanti anak yang kemampuan di atas rata-rata ini bisa menjadi guru sebaya kepada kelompok yang menengah maupun yang rendah tadi. Begitu Pak, kira-kira kan Pak? Ya, Yang saya tangkap. betul Ibu, itu hanya salah satu gambaran saja ya. Gambaran bagaimana Bapak Ibu sebagai guru mensekenariokan sendiri. Contoh kalau seandainya tadi salah satu contoh untuk yang gotong royong ya, katakanlah gitu. Kadang-kadang saya takutnya gini Bapak Ibu mengejar profil Pancasila kadang-kadang hanya seakan-akan hanya seremonial ya. Seremonial, saya takutnya hanya seremonial. Oh, ada sebulan sekali kesemaktaan mengundang dari kepolisian, itu kan seremonialnya sebulan sekali. Jadi ya artinya harapan saya semuanya ikut dalam proses pembelajaran. Tidak kalau seremoni boleh, seremoni kegiatan 1 tahun sekali, silaturahmi dengan semua warga sekolah itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai hanya terpaku kepada kegiatan-kegiatan yang seremonial. Artinya begitu Bu. Sehingga pola pembelajaran sesuai harapan profil Pancasila itu silahkan nanti Bapak Ibu menskenariokan sendiri. Oh ternyata gimana siswa itu mampu berkomunikasi. Nah, bisa aja jangan Bapak Ibu menugaskan siswa itu mencari informasi dari mana? Bisa dari tetangga sebelah, dari dinas terkait yang akan yang dimintakan informasinya. Katakanlah meminta suatu data suhu, ya bisa aja nanti kepala guru menugaskan siswa itu mencari informasi tentang data suhu di sebuah kabupaten, sehingga nanti mereka juga bisa mencari informasi di internet, bisa mencari informasi di Balai Penyuluhan Pertanian. Nah itu salah satu konsep untuk si anak itu belajar komunikasi, gitu loh Bu. Ya. Nah ini tinggal bagaimana Ibu menskenarionya. Kalau memang ternyata pola itu cocok dengan Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu tinggal copy paste ya, tinggal di copy paste gitu Bu. Sehingga tidak hanya sebatas seremoni ya. Oh seminggu sekali gotong royong bersihin got gitu ya. Oh seminggu sekali bersih-bersih itu boleh. Tapi sekolah adalah proses pembelajaran. Ya, proses belajar, sehingga utamakanlah proses pembelajaran, bukan yang seperti itu. Kalau seminggu sekali gotong royong, itu nyatanya sudah negara kita sudah tiap hari gotong royong, tapi gotong royongnya hanya sebatas gotong royong dalam hal kegiatan sosial. Dan disinilah sifat-sifat gotong royong ya, kita adalah lembaga pendidikan, bagaimana menariokan sifat gotong royong itu dia sesuai dengan tupoksi kita. Tupoksi kita adalah lembaga sekolah yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar, sehingga itulah yang kita create ya, artinya kita skenariokan itu Bapak Ibu. Begitu pemahaman saya gitu Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang peserta yang lain Pak, izin. Ada yang mau didiskusikan Pak? Ada Pak, saya. Baik, pada Pak KS kami persilakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Kasmin Sitakar. Saya kebetulan mengajar di jurusan pertanian Pak. Ya. Basic saya pun memang di jurusan pertanian. Saya pernah juga ikut pelatihan sekali di Cianjur sekitar tahun 2000. Ya. Ambas Pak. Yang ingin kami tanyakan Pak, ini berkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan. Ya. Seperti Bapak sampaikan di awal-awal workshop ini Pak. Di satu sisi
ini sangat bagus Pak. Artinya setelah yang kami terima beberapa hari ini dari narasumber, termasuk dari Bapak kemarin itu yang di awal-awal, bahwa sekarang kita kembali ke hakikat pendidikan itu sendiri, di mana seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan berhamba kepada siswa, seperti itu Pak ya. Oke. Kalau kita kaitkan dengan kemajuan sekarang atau keadaan zaman yang serba modern sekarang ini, di satu sisi memang seperti yang kita katakan tadi, bahwa pendidikan yang memerdekakan ini sangat bagus, sangat ideal. Artinya banyak melatih siswa, menempa siswa untuk menjadi mandiri, berwawasan global atau berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan segala macam. Tapi di sisi yang lain, tantangannya sangat berat, Pak. Yang untuk ke unmute Pak. Untuk mengatasi untuk mengatasi hal-hal seperti atau untuk mengarahkan siswa ini kembali ke katakanlah ke jalan yang benar lah, tanda kutip seperti itu Pak ya. Dengan tantangan yang berat seperti ini, kayaknya banyak kali tantangannya Pak. Jadi yang ingin kami sampaikan, menselaraskan ini antara antara pendidikan yang memerdekakan tadi di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah tantangan kita yang zaman serba gila lah, tanda kutip juga nih Pak ya. Artinya kebebasan yang begitu kuat sekarang ini Pak. Jadi kami katakanlah di daerah Pak, tantangan seperti itu, menselaraskan itu kira-kira bagaimanalah kiat-kiatnya kalau kita kaitkan dengan pendidikan yang memerdekakan ini. Mungkin demikian sementara. Oke, terima kasih Bapak. Kita merujuk kepada filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa di situ konsepnya adalah satu adalah siswa itu mempunyai pemahaman, dia mengerti, merasakan, dan melaksanakan Pak. 3 konsep itu. Berarti kalau anak itu kalau sudah mengerti, dia harus bisa merasakan, baru melaksanakan. Tapi kalau mengerti, merasakan, tapi tidak melaksanakan juga tidak ketemu. Itu ya, 3 konsep itu. Sehingga sebenarnya pendidikan yang memerdekakan itu sudah tertuang kepada guru ya, sudah dibebaskan alur tujuan pembelajarannya sesuai dengan karakternya siswa tersebut sendiri, bagaimana membuat alurnya di tujuan pembelajarannya sudah dibebaskan Pak, artinya sesuai dengan guru mengajar itu untuk itunya. Nah, bagaimana caranya dengan kondisi global seperti ini Bapak? Saat ini masalahnya sebenarnya kalau saya sih gini Pak, apapun kurikulumnya, apapun makanannya, tetap Bapak Ibu kan juga mengajarnya begitu-gitu aja Pak. Ya, sehingga Bapak Ibu yang sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman cara mengajarnya. Seperti contoh, Bapak Ibu kenal Ronaldo, Bapak Ibu. Ronaldo itu sudah memberikan proses pembelajaran yang hebat tanpa sadar, Pak. Ya, itu bagaimana kita itu bisa menjadi seperti itu. Artinya apa? Tanpa menyuruh, anak-anak sudah mengikuti gayanya Ronaldo, Pak ya. Itu proses pembelajaran buat anak. Lah itu yang harus kita copy paste. Apa yang menikmati, yang dirasakan oleh anak, kok anak itu bisa mengikuti Ronaldo ya. Artinya itu yang harus kita cari intisarinya. Nah, sehingga bagaimana caranya Bapak Ibu? Karena kita adalah bicara dengan siswa. Salah satu contoh yang saat ini yang dilakukan Bapak Ibu kan semuanya perubahan. Saat kemarin sekolah itu hanya mengejar pengetahuan dan keterampilan. Tidak ubahnya menjadi lembaga kursus dan bimbel. Berarti yang dikejar hanya itu. Oh, si anak pengen pinter, si anak pengen yang penting terampil. Padahal hard skill itu lebih mudah dikejar Pak daripada soft skill-nya. Nah, itu sehingga tadi sudah ketemu dengan profil Pancasila. Bagaimana caranya dengan kondisi seperti ini, Pak?
Yang pertama kali yang harus saya katakan, Pak, pahami dulu peta demografi siswanya, karakteristik siswanya, latar belakang siswanya. Mohon maaf Pak Kasmin, data siswa itu kita sepakat enggak? Pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Sepakat dulu enggak Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat, Pak. Ya, Maka sepakat. Data itu ada di mana Bapak Ibu? Untuk yang kelas 10 ya. Kalau mungkin Bapak Ibu untuk yang kelas 11, 12 selama 1 tahun sudah memahami karakter anak. Yang untuk kelas 10, yang baru kita mendapatkan siswa itu dari SMP ya. Kecuali kalau siswa SMP itu tetangga kita semua Pak. Kita paham karakternya ya. Nah, sehingga Bapak Ibu petakan dulu demografi siswanya, latar belakangnya, siapa orang tuanya, siapa ibunya, berapa pendapatannya, pendidikannya apa. Sehingga tadi Bapak Ibu sudah mengatakan bahwa pendidikan orang tua itu berpengaruh terhadap pendidikan siswa. Kalau siswa itu diberikan tugas ke rumah, tapi pendidikan orang tuanya SMP, membantu enggak Pak? Tidak membantu. Sehingga bagaimana? Nah, sehingga dari awal itu proses pengkelasan Pak. Membuat rombel itu harus berdasarkan data Pak. Nah, artinya apa? Petakan berapa siswa yang mempunyai orang tua yang pendidikannya di atas rata-rata, katakanlah SMA ke atas. Petakan dulu. Baru nanti Bapak Ibu sebarkan sesuai dengan sebarkan dengan rombelnya. Nah, itu adalah satu membuat teori keseimbangan Pak ya. Kalau Bapak Ibu sering bergaul dengan para pengusaha, keluar nggak karakter pengusahanya Pak? Keluar. Nah, disitulah bagaimana kita membuat rombel belajar itu menggunakan teori keseimbangan Pak. Nah, sehingga kalau seandainya yang pinter-pinter itu bisa kita sebar, dia akan menjadi teman sebaya. Nah, kalau nanti dari keluarga-keluarga bermasalah, itu jangan disatu kelaskan Pak. Itu membuat huru-hara Pak. Bapak pasti hafal. Setiap daerah itu mempunyai karakter masing-masing, setiap kecamatan. Nah, kalau sudah tahu, oh kecamatan A itu karakternya begini, kalau itu dikelaskan satu kelas Pak. Nah itu membuat geng Pak. Sehingga Pak, berawal dari sana Pak. Kalau mengajarnya begitu aja Pak. Besok kalau Bapak menggunakan kurikulum yang sekarang Bapak sama dengan ngajarnya dengan kurikulum K13, KTSP Pak ya. Nah itulah Bapak Ibu mulailah nanti dari kelas 10 ini petakan dulu. Sehingga Bapak Ibu, kalau saya sebagai kepala sekolah di sekolah, home visit sudah saya tentukan di awal tahun Pak untuk kelas 10. Bagaimana caranya? Melihat peta siswa. Saya melihat kalau seandainya saya menemukan data siswa itu dia hidup dengan wali. Oh, dia tidak mempunyai orang tua, hidup dengan neneknya. Oh, ternyata dia dari keluarga bercerai. Home visit dulu, Pak. Pastikan datanya itu valid, siapa yang menjadi walinya. Oh, benar enggak? Itu adalah bentuk penghargaan kepada siswa. Bukan sekarang itu siswa menghargai kita ya. Kita harus dari awal memberikan teladan. Oh, ternyata apa? Kalau Bapak itu nanti bisa home visit, itu adalah proses pencegahan, Pak. Ya, proses pencegahan. Sehingga apa? Syukur-syukur kalau yang keluarga bercerai, Bapak Ibu punya datanya, apalagi itu perempuan. Nah, itu harus di home visit dulu, pastikan bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana sepertinya. Sehingga nanti permasalahan sudah kita antisipasi, Pak. Itu ya. Itu, Pak. Salah satu caranya begitu, Pak. Karena apa? Kita tidak memahami data siswa ya. Karena apa? Akhirnya baru ada masalah, baru kita home visit ya, baru manggil orang tuanya itu Pak ya. Itu yang jadi dari sini. Kalau saya sih proses pembelajaran Pak, ya seperti tahun kemarin aja nanti tidak banyak berubah Pak. Ya gitu aja. Nanti ada penambahan bagaimana skenario apa yang saya katakan tadi dengan profil Pancasila. Tapi di awal di situ Pak. Sehingga kemarin terjadi kasus ada salah satu guru mengajar 2 rombel. Padahal yang RPP yang digunakan satu rombel, satu RPP. Padahal karakternya kan beda Pak kelasnya, yang A dan B. Padahal rombel, nah itu Pak. Padahal rombel 1A, rombel A dan B itu beda karakter, tapi RPP-nya satu. Harusnya polanya berbeda. Kalau kelas A pinter-pinter itu lebih mudah, tapi kalau kelas B-nya
yang bandel-bandel itu beda pembelajarannya itu Pak. Nah, dengan menggunakan teori keseimbangan, dengan melihat peta demografi siswanya, ada proses keterlibatan dari orang tua. Nah, itu Pak. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Nah, kalau seandainya ada yang kurang itu pemahaman saya. Karena saya melihat di situ Pak. Karena sekolah hanya mengejar pengetahuan dan keterampilan sehingga lupa dengan karakter dan sikap. Karena kalau pengetahuan dan keterampilan itu bisa diakselerasi. Tapi untuk sikap dan karakter itu perlu proses Pak. Harapannya dengan proses seperti ini tahun keempat siswa kita lulus tercapai Pak. Siswanya. Itu Bapak Kaswin dengan Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya tidak bisa, mohon maaf, bukannya saya tidak ini, karena masih ada 2 Zoom lagi Pak yang saya tanganin. Saya sempatkan waktu untuk ketemu Bapak Ibu semuanya. Kalau nanti ada yang kurang, Bapak Ibu bisa WA atau chatting saya atau telepon sama saya. Silakan Bapak Ibu ya. Oke, begitu Pak. Bapak Ibu. Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan Pak. Satu lagi Pak. Halo Pak. Ayo silakan Pak. Satu lagi Pak. Gimana? Ya. Gimana Pak? Saya ini Pak Cimatupang Pak. Ya, gimana Pak? Bertanya sedikit ini Pak, saya ini baru membuka video pengarahan Pak Menteri Pak. Di sini saya lihat tentang belajar di luar. Belajar? Apakah nanti belajar di luar kelas Pak? Atau out of the class. Nah, saya mau bertanya begini Pak, apa nantinya kita di sekolah itu hanya sistem berlaku homeschooling atau tetap kemudian ada jamnya, jam pertama sampai ke-8, atau nanti ada kebebasan pada anak untuk dia belajar di luar tapi memberikan pelaporan ke sekolah Pak? Ini Pak, maksudnya di situ ya, memang kadang-kadang kemarin itu kalau kita belajar itu kan harus di kelas ya, kadang-kadang begitu konsepnya. Padahal belajar itu bisa di luar. Oh ternyata kalau Bapak Ibu mengajarkan biologi, pokoknya gitu ya, mengajarkan matematika, coba Bapak itu kelasnya di lahan, mengajarnya, menghitung luasan, artinya apa? Lebih terbuka ya wawasannya Pak kalau di luar ya. Kalau di luar itu kan lebih menghadapi yang faktual. Artinya gini loh Pak, pembelajaran itu harus sesuai dengan fakta ya, faktual. Sehingga anak-anak itu kita arahkan yang ke fakta-fakta dulu. Sehingga nanti mereka akan menemukan prinsipnya tersendiri. Konsepnya akan ketemu Pak. Kalau Bapak Ibu hanya memberikan teori, dia tidak paham nanti bagaimana penerapan di faktanya, di faktualnya. Sehingga prosesnya adalah proses pembelajaran kasih gambaran mereka dalam kehidupan yang faktual. Masalah satunya itu tadi Pak, belajar di luar tadi Pak ya, memberikan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan faktual. Kalau seandainya nanti ketemu dengan faktual, sehingga nanti anak itu akan menemukan teori tersendiri, pada akhirnya menemukan prinsipnya. Contoh gini Bapak Ibu, seperti seorang hukum, sarjana hukum itu kalau KUHAP banyak sekali. Sehingga apa? Dia mempelajari kasus dulu, kasus mana yang paling banyak, baru nanti kajian hukumnya. Sehingga Bapak Ibu dalam proses pembelajaran ini, kasihlah ke siswa kita itu sesuatu yang faktual, yang emang ada di kehidupan nyata. Itu nanti tidak teoritis. Kalau kemarin-kemarin baru teoritis, bicara teori dulu, baru nanti hanya ngikutin di buku Pak ya. Kadang-kadang saya juga belajar kuliah waktu diajarin persamaan Pak, Y sama dengan X kuadrat plus X plus C. Penerapannya seperti apa dalam kehidupan yang nyata. Nah itu sehingga kita harus bisa memberikan sesuatu gambaran yang faktual Pak. Itulah dengan satu contoh apa? Dengan pembelajaran di luar tadi Pak. Nah, itu Pak, kalau pemahaman saya Pak. Itu tidak terbelenggu hanya sebuah di dalam kelas yang berhadapan dengan tembok, dengan papan tulis. Kalau seandainya di kelas nggak apa-apa kasih gambaran-gambaran video-video tentang faktual seperti ini. Itu Pak.
Begitu Pak, kalau saya melihat proses pembelajaran ke zaman anak-anak sekarang harus dikasih sesuatu yang faktual Pak, yang nyata, sehingga nanti anak itu bisa memilah dan memilih, bisa menganalisis, oh kalau saya begini nanti akan begini, oh saya begini, itu seperti itu Pak. Itu proses pembelajaran yang diharapkan oleh yang di luar itu untuk si anak itu benar-benar dalam belajar dalam kehidupan yang nyata, tidak hanya sebuah teoritis Pak. Biasanya anak yang pintar dalam suatu teoritis, yang teori, hanya pintar secara teoritis, dia akan nanti akan kewalahan di dunia yang nyata. Itu banyak terjadi, Pak. Nah, kalau anak-anak yang mampu bergaul, jaringannya banyak, mampu gotong royong, itu justru nanti akan menyelamatkan. Nah, itu Bapak Ibu, pandangan saya Pak, kalau seandainya pandangan saya tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, itulah pandangan saya secara pribadi Pak. Begitu Pak. Saya kira itu Bapak Ibu, ya. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan kepada. Izin Pak Krisnadi. Ya. 2 menit lagi Pak. Ya siap, silakan Pak. Ya. Terkait tentang laporan Pak, di format laporan itu kan ada saya lihat IHT 1, IHT 2, IHT 3. Yuk. Gimana kira-kira seperti itu Pak? Mohon penunjuk. Itu Bapak sudah dapat PowerPoint belum dari saya Pak? Belum Pak, belum. Oke, nanti Bapak WA ke saya kirim PowerPoint-nya. Itu kalau Bapak tidak bisa melakukan laporan IHT 2, itu kan proses sebenarnya Pak. Oh, laporan IHT 1 itu apa yang harus dimasukkan ke sistem gitu loh Pak. Nanti Bapak WA ke saya aja. Nanti baru saya kirim PowerPoint-nya. Itu menggunakan akun kepala sekolah Pak ya. Maksudnya seperti ini Pak. Apakah kami melaksanakan IHT 3 kali? Bukan Pak. Bukan. Itu IHT hanya sebuah IHT 1, 2, 3 itu hanya proses Pak. Nanti IHT 1 katakanlah IHT 3 itu mengentry semua nilai gitu Pak. Itu proses kok Pak. Proses bukan IHT 3 kali enggak. Bukan Pak. Bukan ya. Oke, baik IHT Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pak. Oke, saya kira begitu. Silakan Ibu moderator atau siapa yang jadi hostnya. Saya kembalikan dan cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada apa-apa nanti bisa Bapak Ibu kontak saya. Nanti kalau ada informasi yang terbaru terkait pendampingan, saya akan informasikan di grupnya kepala sekolah. Mohon izin. Terima kasih. Izin lab. Silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak. Silakan Bu Mas Trina.